kita bermuamalah dengan siapapun, dengan manusia, kita ibadah ada ibadah dua, ada ibadah al-mahdhah seperti baca Quran, seperti salat, seperti salat malam ya, berdoa, berzikir ya. Ini hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ibadah-ibadah yang berbentuk muamalah. Dengan orang tua kita berbakti, dengan istri kita kasih sayang, dengan anak-anak kita perhatian, dengan tetangga kita membantu, karib kerabat kita sedekah misalnya. Nah, terkadang kita lalai dengan hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Padahal hubungan kita dengan manusia-manusia lain juga rawan untuk menimbulkan riya dalam hati kita. Kita bantu orang ingin dipuji. Kita bantu orang ingin disanjung ya. Sebagaimana kalau kita baca Quran di depan orang, sebagaimana kalau kita haji, kita umroh ada potensi untuk riya. Apalagi haji plus ya. Umrah ya. Ada potensi untuk riya ya, pergi ke Masjid Aqsa, pamer-pamer sana, pamer sini. Ada potensi untuk riya. Demikian juga hubungan kita dengan manusia juga ada potensi untuk riya. Betapa banyak orang membanggakan dia berbuat baik sama istrinya. Betapa banyak orang membanggakan dia berbakti kepada orang tuanya, cerita sana cerita sini. Betapa banyak orang membanggakan dia berbuat baik kepada tetangganya. Betapa banyak orang membanggakan dia berbuat baik kepada pegawai-pegawainya. Dia sudah bantu ini, bantu ini. Ternyata pintu riya bisa masuk lewat hubungan dia dengan Allah dan juga bisa masuk antara hubungan dia dengan sesama makhluk. Nah, saya ingin sampaikan pada poin ini, tatkala kita berhubungan dengan makhluk, bagaimana agar kita bisa ikhlas. Nah, ketika kita berhubungan dengan makhluk, entah sama orang tua, entah sama adik, sama kakak, kita bawa tadi yang pertama, yaitu kita meyakini setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah. Nah, misalnya kita berbuat sama orang tua, misalnya kita pijit kaki orang tua kita. Dalam hati kita menyenangkan orang tua, tapi ya Allah, ini saya lakukan karena Engkau ya Allah. Selalu connectingnya dengan Allah. Engkau yang menyuruh saya untuk menyenangkan hati orang tua saya. Kita ketawa-ketawain orang tua kita, ya, tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membantu fakir miskin, kita bawa uang nih, bawa uang kita kasih kepada fakir miskin. Ya. Ketika kita kasih bantuan, sudah selesai. Ya, muamalah kita dengan Allah, ya Allah, ini perintahmu saya kasih. Selesai sudah urusan. Selesai. Sehingga ketika kita urusan kita dengan Allah bukan dengan dia, maka kita tidak akan menunggu dia mengucapkan terima kasih dan kita tidak akan menunggu balas budinya. Karena urusan kita dengan Allah bukan dengan dia. Makanya di antara ciri-ciri para penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Dan mereka memberi makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Makanan yang mereka cintai, yang mereka sukai. Kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri kepada kalian karena Allah. Ma nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian, kami tidak butuh balas budi dari kalian. Kenapa? Karena muamalah dengan Allah. Ketika kita muamalah dengan Allah, kita tidak nunggu dia bilang syukran, enggak perlu. Kalau enggak perlu, enggak tahu syukran, kasih aja. Sudah enggak usah nunggu dia bilang dia syukran karena muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala.